Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, anak-anak, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat dipertemukan kembali untuk menuntut ilmu, sehingga kita berharap apa-apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan. Salawat serta salam juga tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap dapat menjalankan sunnah-sunnah dan apa-apa yang dicontohkan oleh beliau. Baik, untuk memulai pertemuan hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Iya, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kita absen dulu ya. Yang sudah hadir nih, ada Resti hadir, ada Siska. Siska gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ada Nurul Sofia. Nurul Sofia gimana kabar, Nur? Alhamdulillah baik, Pak. Masih ingat gak kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang? Notulen, notulis, dan notula, Pak. Nah, iya betul Aisyah dia. Jadi bagaimana membuat notulen rapat. Nurul Sofia bisa jelasin apa itu notulen, notulis, dan notula rapat? Notulen itu adalah ringkasan. Notulis itu orang yang bertugas membuat notulen. Notula itu isi. Baik, gitu ya. Oh iya, sebelumnya mungkin games biar tambah semangat. Jadi misalnya kalau ini permainan namanya ikuti yang saya bilang. Gitu ya, nah, on cam. Saya bilang pegang bibir, coba lakuin. Ikutin, coba yang belum. Saya bilang pegang jidat. Saya bilang pegang hidung. Benar semua? Saya bilang pegang rambut. Pegang mata. Ya kan nggak saya bilang, jadinya yang ngikutin berarti salah. Jadi harus fokus ya. Kan permainannya saya bilang. Jadi kalau misalnya cuma pegang mata, itu nggak harus diikutin. Itu ya, Nak ya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Semoga tambah semangat di pertemuan hari ini. Kita lanjut ke materi pembahasan hari ini. Itu materi yang cukup menarik. Kita akan membahas tentang menerapkan pelaksanaan kegiatan pembawa acara. Kita belajar quotes dari motivasi dari Pak. Siapa nih? Ada yang kenal? BJ Habibie, ya betul. Aisyah dia. Kita lanjut, nah. Nih, jadi kalau Eyang biasa disebut ya, ini mengatakan ketika seseorang menghinamu itu adalah sebuah pujian, bahwa selama ini mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Kita akan lihat lagi problem yang ada terkait pembawa acara, khususnya secara virtual. Ini slide-nya nih, acara. Tujuan pembelajarannya, peserta didik atau kalian nanti akhirnya mampu menjelaskan pengertian pembawa acara, terusnya mampu menjelaskan peran dan fungsi, lalu menjelaskan tugas-tugas, dan melakukan kegiatan pembawa acara. Ini sebenarnya sebagian dari kalian sudah melakukan kegiatan pembawa acara, itu simulasinya pembawa acara wisuda. Gitu ya, Nak. Kalau menurut kalian, apa sih permasalahannya kalau pembawa acara secara virtual?
Ada yang bisa jawab? Arik, silakan. Baik Pak Radit, saya izin menjawab. Menurut saya ada beberapa permasalahan saat kita menjadi pembawa acara secara virtual. Yang pertama, kita harus dilengkapi dengan equipment atau perlengkapan yang memadai. Seperti contohnya lighting yang memadai, karena pembawa acara adalah pusat dari acara tersebut. Jadi kita harus terlihat jelas saat menjadi pembawa acara. Kemudian yang kedua, kita harus disupport dengan mikrofon yang baik agar suara kita terdengar jelas oleh audiens yang mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan kita juga harus disupport oleh kamera dan green screen yang bagus agar saat menampilkan screen di belakang layar, muka kita tidak berbarengan dengan green screen tersebut. Kemudian yang kedua, feedback dari audiens. Nah, permasalahan ini sering sekali terjadi saat pembawa acara melaksanakan suatu kegiatan, saat pembawa acara telah melemparkan ke audiens, sering sekali audiens tidak memberikan umpan balik. Nah, dengan terjadi hal tersebut, pembawa acara harus mempersiapkan plan B atau skenario lain, apakah akan dilempar oleh yang lainnya atau acara dilanjut atau bagaimana. Nah, kemudian permasalahan yang paling utama menurut saya adalah jaringan internet, Pak Adit. Pembawa acara harus memiliki jaringan internet yang baik dan juga stabil agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Arik. Jawabannya yang bagus. Nah, sudah tepat, tapi nanti kita akan lengkapi dari video ini, nanti bisa kalian saksikan. Ini ada tawaran solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi Arik jabarkan. Secara keseluruhan sudah benar, tapi ini akan melengkapi. Oke, aku akan share tips yang pertama untuk kamu adalah persiapan alat-alatnya. Support dari audio yang cukup baik, support cahaya yang cukup baik. Jadi teman-teman mesti persiapkan peralatan seperti ring light atau lampu sederhana atau di ruang yang pencahayaannya cukup baik. Lalu juga minimal perlu ada headset untuk audionya bisa terdengar jelas, suaranya bisa terdengar jelas. Harus punya koneksi jaringan internet yang kuat. Tips yang kedua adalah perlu adanya latihan terlebih dahulu. Sama aja kayak kalau kita memandu acara offline, memandu acara online pun tetap perlu latihan. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu memandu acara online. Nah, itu materinya. Jadi tadi kalau misalnya kalian nonton, itu ada tuh tips-tipsnya, harus prepare peralatannya harus baik. Terusnya juga harus melakukan latihan atau briefing. Kalau bisa ada timnya enak untuk mengatur dan minta akses sebagai host. Nanti kalian bisa mem-mute atau mengkondisikan audiens. Itu palingan ringkasan videonya ini nih. Kalau misalnya sebelum masuk materi pembawa acara, ini yang sering kalian lihat di televisi. Pembawa acara favorit kalian siapa sih dan alasannya apa? Coba Fahri, favoritnya siapa Fahri? Saya suka Andika Pratama tuh Pak. Andika Pratama kenapa? Kan yang ada dalam stasiun televisi itu dia bawain acara kayak kocak, lucu, menghibur, nonton gitu Pak. Oh. Kalau yang perempuan nih, coba Siska, sukanya sama siapa nih di antara pembawa acara Indonesia yang ada di sini? Saya suka Raffi Ahmad, Pak. Suka Soalnya dia kalau bawain acara tuh unik gitu, Pak. Terus sama pinter mengolah kata, jadi menarik dan terkadang dia lucu gitu. Baik, jadi memang butuh orang-orang yang lucu gitu ya. Jadi kalau tadi sama-sama ada titik kesamaan, yaitu orang-orangnya punya daya humoris yang baik, dan mungkin public speaking-nya juga bagus, terusnya juga enak dilihat juga. Tuh, terima kasih Fahri dan Siska. Acara adalah orang yang bertanggung jawab membawakan suatu acara, dan pembawa acara merupakan bagian dari kegiatan protokol atau keprotokolan.
peran dan fungsinya ada 3, Nak. Ada sebagai time, introduction, dan mode setter. Bisa tolong dibacakan, Aisyah, ini pengertiannya apa aja? Baik, Pak. Peran dan fungsinya itu yang pertama ada time. MC bertanggung jawab memastikan acara berjalan sesuai waktu dan sesuai dengan urutan acara yang ditetapkan. MC berfungsi sebagai pengendali acara sesuai dengan waktu dan susunan acara. Yang kedua ada introduction. MC memiliki tugas untuk mengenalkan pembicara atau pengisi acara kepada audiens. Yang ketiga ada mode setter. MC harus mampu menjaga antusiasme, gairah, dan kemeriahan suasana. Jangan biarkan audiens bosan. Nah, harus bisa menghidupkan suasana. Kuncinya seperti itu. Terima kasih Aisyah Dian. Nih, pembawa acara harus memiliki apa aja nih? Coba bacain Resti. Pembawa acara atau MC yang baik harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas, cerdas, sabar, memiliki rasa humor, imajinatif, rendah hati, dan bersahabat. Baik, gitu ya. Harus cerdas. Ini kayak Mbak Mata Najwa gitu, Mbak Najwa Shihab, ataupun Karni Ilyas, Bang Karni juga cerdas. Lalu sabar, jangan terpancing emosi ketika memimpin diskusi ataupun debat dari para narasumber. Lalu harus humoris juga seperti tadi yang dicontohkan Andika ataupun Raffi Ahmad. Lalu punya imajinatif, bisa memberikan contoh-contoh yang baik, ataupun bisa memberikan korelasi-korelasi terkait apa yang disampaikan, rendah hati atau down to earth, dan friendly, bersahabat. Ini saja untuk materi hari ini terkait pembawa acara. Ada yang mau ditanyakan materinya, Nak? Ini ada yang chat di WhatsApp. Bapak, terima kasih penjelasan materinya. Saya ingin bertanya, adakah cara opening MC yang dapat menarik audiens? Hai, pertanyaan yang bagus. Untuk opening, ada kearifan lokal yang dapat dipakai, yaitu pantun. Terus dia nanya nih, contohnya nih. Contoh pantun yang asli orang Jakarta. Biasanya kan harus ada, misalnya di TV itu masak air, dan lain sebagainya. Tapi saya contohkan di sini. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa mampir ke Tanah Abang. Kepada para peserta, kami ucapkan selamat datang. Itu ya, Nak. Nanti di penugasan kalian bisa buat simulasi melakukan tugas sebagai MC dan kerjakan juga LKPD-nya terkait tes formatif. Itu sudah ada di semuanya di dalam Padlet. Mau ngasih kesimpulan ke si materi hari ini? Bisa, Pak. Pengertian dari pembawa acara adalah orang yang bertanggung jawab membawa acara. Peran dan fungsi yang pertama, time. Pembawa acara bertanggung jawab agar acara berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih, Resti. Cukup tugas-tugasnya dikerjakan, ya, Nak. Terima kasih sudah hadir. Tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, dan silakan Ahmad Fahri untuk memimpin doa. Ya, terima kasih teman-teman dan para bid. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran pagi hari ini, mereka kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Fahri. Terima kasih semua. Kita akhiri, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Joko, Pak Barma Uyumar. Saya keluar ya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih semua.